Halo, jumpa lagi dengan saya Men di Gracia Community Online Experience spesial Hari Pentakosta kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang selalu setia menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di Purwokerto ataupun Anda yang di luar kota Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung. Teman-teman semua, pada kesempatan ini saya ucapkan selamat Hari Lahir Pancasila yang tepatnya kita peringati tanggal 1 Juni kemarin. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa, merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai keberagaman dan persatuan antar komponen anak bangsa sebagai fondasi berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak ada ruang untuk politisasi identitas dan agama di negara ini. Dengan persatuan dan kesatuan serta gotong royong seluruh anak bangsa, maka negara ini pasti menjadi negara yang maju dan kuat. Mari kita bersama-sama berjuang untuk melakukan hal yang positif untuk bangsa ini. Dan semua ini diawali dengan sikap dan pikiran yang positif untuk bangsa ini, di mana bangsa ini adalah bangsa yang besar, yang hebat, dan bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Apakah Anda adalah orang yang selalu berpikir positif atau negatif? Sebentar, Ibu Pendeta Lois akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam khotbah spesial Hari Pentakosta hari ini. Dan setelah firman Tuhan, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu semua bisa mempersiapkan roti atau biskuit dan anggur atau sirup untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Namun sebelumnya, rekan saya Betty bersama dengan GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Mari kita akan segera saksikan dan bergabung dalam online experience kita hari ini. Dan untuk informasi tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman semua, jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita izinkan roh Tuhan bekerja saat ini. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah, katakan bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan. Mari kita bersorak bersama-sama bagi saudara. Bersoraklah, hei, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa.
bersama-sama Bapak Saudara. Kita lakukan gerakan seperti ini, oke? Sambil kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Come on. Pengurapannya telah dicurahkan. Boleh suaranya lebih keras lagi buat Tuhan kita. Mari. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, selamat Hari Pentakosta. Pentakosta artinya kita memperingati hari turunnya Roh Kudus dan terbentuknya gereja Tuhan di bumi ini. Saudara-saudara, Pentakosta artinya hari ke-50. Karena Pentakosta dirayakan 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Atau 50 hari setelah Paskah. Nah, Pentakosta juga merupakan turunnya Roh Kudus dan terbentuknya gereja Tuhan sesuai dengan janji Tuhan Yesus di malam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi murid-murid. Tuhan yang bekerja saat gereja awal terbentuk, Tuhan itu juga bekerja sampai hari ini dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan gereja Tuhan di muka bumi ini. Pentakosta ini juga berbicara tentang penuaian. Dalam perjanjian lama, pembebasan Israel mengalami pembebasan dari perbudakan. Saat Israel diperbudak, Israel tidak bisa bekerja. Tidak bisa melakukan apa-apa. Mengapa? Pikirannya tegang. Pikirannya hanya perang. Pikirannya hanya diperbudak. Tetapi setelah mereka mengalami pembebasan, mereka bisa bekerja lagi. Mengerjakan ladang mereka. Sehingga mereka bisa panen dan membawa hasil panen kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru, 7 minggu sesudah Paskah, murid-murid berkumpul di satu tempat untuk merayakan kemenangan Kristus. Ketika mereka berkumpul, 120 orang murid berkumpul, Roh Kudus turun memenuhi hati murid-murid, memenuhi hidup murid-murid, sehingga mereka punya keberanian untuk mengabarkan Injil dan terjadilah penuaian jiwa-jiwa. 3.000 jiwa diselamatkan dan jadi pengikut Yesus. Roh Kudus juga berkarya menjamah mereka yang mengalami kesuraman rutinitas ibadah. Mereka mengalami pemulihan dari Tuhan dan itulah jemaat mula-mula. Pentakosta juga merupakan persembahan syukur kepada Tuhan. Bangsa Israel memberikan persembahan saat diberkati dan mengalami panen raya. Persembahan yang disiapkan secara khusus kepada Tuhan dengan hati bersyukur dan penuh sukacita karena mengalami pembaruan dari Tuhan. Nah, sebagai umat milik kepunyaan Tuhan, kita sudah mengalami pengampunan dosa. Kita sudah mengalami pembebasan dari dosa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Seharusnya kita pun belajar untuk bersyukur.
belajar untuk bersyukur. Berkat apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, berkat apa yang sudah Tuhan berikan dan kita terima, mari kita mau belajar untuk bersyukur. Kalau kita bisa bersyukur, kita akan bisa membagi kepada sesama kita. Saat kita bisa bersyukur, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu selama Minggu Pentakosta, sepanjang minggu yang lalu, pengurus gereja mempunyai program yaitu nyedulur dengan menyapa jemaat. Saudara-saudara, mereka bertanya, kira-kira bisa enggak? Oke, saya katakan, sanggup enggak? Sanggup. Jadi berhari-hari itu saya terus terang di rumah itu repot. Karena apa? Karena Pak Doni ini kasih tugas. Ya. Nah, sejak sapa jemaat itu diumumkan, banyak tanggapan yang positif. Banyak tanggapan yang positif. Ada orang yang mengatakan saya akan menyapa 1 orang, 5 orang, 3 orang, 2 orang, 10 orang. Sampai akhirnya terkumpul 151 orang. Dan itu sudah dibagikan ke 151 rumah. Ya, ke 151 rumah. Para pelayan Tuhan di gereja, mereka mondar-mandir ke sana ke sini. Ya, mulai jam 10 sudah berangkat sampai jam 3. Kadang-kadang ada yang belum pulang, tunggu sampai jam 6 baru mereka pulang. Saudara-saudara, lalu ada seorang jemaat memberitahu WA kepada saya, aku kepingin juga nyapa jemaat. Tapi sudah tertutup ya kesempatannya. Saya bilang enggak tertutup. Tetap bisa, hanya 1 hari besok Senin. Lalu dia bilang, ya udah aku mau. Jadi saudara-saudara besok Senin 1 hari lagi kita akan nyedulur menyapa jemaat. Ya, dan ternyata tadi pagi juga ada beberapa orang lagi. Kalau itu dikumpulkan mungkin kita akan menyapa jemaat hampir ke 200 rumah. Saudara-saudara, dan mereka berterima kasih kepada orang-orang yang sudah menyapa. Saya katakan langsung WA ke orang itu, jangan ke saya, sebab itu bukan saya yang memberi. Saudara-saudara, itulah indahnya kebersamaan. Kita diberkati, kita bisa membagi. Tandanya Tuhan tidak membiarkan kita kekurangan. Tandanya Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk memberi, berbagi kepada sesama kita. Saudara melihat AC yang baru sudah terpasang semua. Ini berkat persembahan syukur dari seorang ibu ADM. Saya katakan kamu disebut ADM aja. Apa artinya? Administrasi. Ya, saya bilang begitu, administrasi. Supaya orang enggak cari-cari siapa ya. Saya bilang enggak usah tahu siapa orang itu. Tuhan yang tahu. Persembahan syukur ini sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Dia mengatakan pada saya, Tuhan memberkati pekerjaan saya. Saya ingin mengganti semua AC yang sudah lama ini, yang sering kali rusak. Saya diam saja, akhirnya dia ngomong dengan Pak Doni. Aku kepingin awe AC kok tantenya meneng baik. Ya, lalu Pak Doni yang jawab, akhirnya terjadilah AC ini dipasang. Saudara-saudara, ini semua hanya karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan ibu ini. Kalau tidak Roh Kudus yang menggerakkan, tidak mungkin orang itu bisa berkorban. Kalau tidak ada Roh Kudus yang menggerakkan, tidak mungkin orang itu mengeluarkan sesuatu dari kehidupannya. Saudara-saudara, Roh Kudus itu oknum yang luar biasa. Dia bisa menggerakkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Dia bisa membuat kita kaget karena perbuatannya itu begitu spektakuler. Saudara-saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus. Nah, istilah Pentakosta di Perjanjian Baru diadopsi dari Perjanjian Lama, yaitu hari ucapan syukur atas panen gandum yang dilakukan 7 minggu sesudah Paskah. Murid-murid berkumpul merayakan hari kemenangan Kristus dan diurapi oleh Roh Kudus
sehingga mereka juga panen jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Kita baca Kisah Rasul 10 ayat 38 mengatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Amin. Ketika Tuhan Yesus berada di muka bumi, ketika Tuhan Yesus hidup di bumi, Tuhan Yesus adalah manusia sejati seperti saudara dan saya. Karena itu Tuhan Yesus perlu Roh Kudus untuk selalu menyertai hidupnya. Tuhan Yesus bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus sehingga Tuhan dapat melakukan dua hal yang kita baca tadi, menyembuhkan yang sakit dan berbuat baik. Menyembuhkan orang sakit ini berhubungan dengan karunia dan kuasa Allah yang bekerja. Orang sakit sembuh, orang yang kerasukan setan dibuat sadar kembali, dan perbuatan baik itu merupakan karakter yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Banyak orang berpikir kalau Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melakukan pelayanan-pelayanan. Itu memang benar. Tetapi itu hanya merupakan satu sisi dari satu mata uang. Ada sisi yang lain berupa karakter. Banyak orang mencela karena ada orang yang mengatakan bahwa dirinya penuh Roh Kudus, tetapi kehidupan sehari-harinya tidak menunjukkan bahwa dirinya itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Perkataannya selalu kasar, perkataannya tidak memberkati, perkataannya tidak bisa dipercaya karena suka berbohong, tidak jujur, menipu sana sini, suka marah, memiliki kebencian dan lain-lainnya. Sehingga menimbulkan pertanyaan, di mana Roh Kudusnya? Mengapa tidak menunjukkan sifat seperti Tuhan Yesus Kristus? Saudara-saudara, kalau Roh Kudus bekerja, Dia akan bekerja keluar dan juga ke dalam. Roh Kudus tidak bekerja setengah-setengah, bekerja keluar untuk menghasilkan karunia melayani. Roh Kudus juga akan mendorong kita untuk melayani Tuhan. Saat Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara dan saya, kita tidak bisa dicegah untuk melayani Tuhan. Hati kita akan timbul gejolak berapi-api, kerinduan yang sangat besar untuk melayani Tuhan. Ya, saudara-saudara, waktu saya baru masuk ke Purwokerto tahun 70, kota ini seperti apa ya? Desa, bukan desa, lebih buruk dari desa. Sebab apa? Sepinya itu bukan main. Saudara bisa bayangkan saya dari Surabaya, kota besar, masuk ke Purwokerto, lalu tinggal di rumah kecil di gubuk ya, dengan lampu atau listrik 100 watt. Sebentar nyala, sebentar mati. Kalau ruangan ibadah dipakai, listrik hanya nyala di ruangan ibadah, rumahnya itu gelap. Kalau rumah dinyalakan, ruangan ibadah gelap. Dan itulah keadaan waktu saya berada di Purwokerto. Sebetulnya enggak betah, tetapi Roh Kudus yang membuat saya betah tinggal di Purwokerto sampai 53 tahun. Saudara-saudara, kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan apapun. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, kita akan bosan. Apa sih ya? Pekerjaannya begini-begini terus. Pekerjaannya tidak mendatangkan keuntungan yang besar. Tetapi Roh Kudus bisa menekan segala keinginan yang tidak sama dengan keinginan Tuhan. Roh Kudus akan membuat kita memiliki hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Roh Kudus akan membuat kita memiliki hati yang suka berkorban. Tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia bisa bekerja keluar dan dia juga bisa bekerja ke dalam. Bekerja keluar menghasilkan karunia melayani. Bekerja ke dalam membentuk karakter kita untuk dapat menjadi serupa seperti Kristus. Sehingga kita menjadi orang yang bertanggung jawab, setia
dan rela berkorban. Alkitab berkata, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Dan Roh Kudus itu juga roh yang sangat kudus, yang akan menguduskan hidup saudara dan saya. Roh Kudus juga merupakan kasih Allah yang dalam hidup kita. Dan tanda bahwa hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak menyukai kebencian. Tidak ada kepahitan dalam hati. Tidak ada iri hati. Tidak gampang tersinggung bila ditegur. Saudara-saudara, sehingga kita bisa memberikan pengampunan yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup ini akan mengeluarkan buah-buah. Ada buah kasih, ada buah sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, dan lain-lainnya. Itu merupakan sifat ilahi yang harus ada dan nyata, muncul, kelihatan dari dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Roma 8 ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin artinya ada pergerakan. Dipimpin artinya sedang bergerak menuju ke suatu tempat. Dipimpin artinya dipandu, ya, dipandu untuk dapat sampai kepada tujuan yang diinginkan. Dipimpin artinya kita kepingin maju. Kalau Roh Kudus memimpin kita, berarti kita punya kerinduan untuk maju di dalam hal-hal rohani. Kalau kita hanya diam di suatu tempat, tinggal di rumah, kita tidak perlu dipimpin siapa-siapa. Karena kita tidak memerlukan pemandu. Nah, sebagai pengikut Yesus, Roh Kudus memimpin hidup saudara dan saya agar kita dapat memiliki hidup yang lebih baik. Yang hidup yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan itu bisa dilakukan kalau kita benar-benar merindukan pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita bisa bertahan di dalam kebenaran. Dipimpin Roh Kudus artinya ada rasa takut dan hormat yang suci. Karena kita menyadari Roh Kudus diam dalam hidup kita, dalam hati kita. Sehingga kita siap mendengar suara Roh Kudus. Mempertimbangkan kehendaknya dalam setiap langkah. Dan belajar untuk mentaati Roh Kudus. Saudara-saudara, banyak cara Roh Kudus bekerja dalam kehidupan para pengikut Yesus. Tetapi semuanya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menjadikan kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus yang bekerja dalam diri para murid, dia juga bekerja dalam diri kita semua sebagai pengikut Yesus, membarui pikiran kita supaya kita bisa memiliki pikiran seperti Kristus. Kalau kita memiliki pikiran seperti Kristus, Roh Kudus juga akan menginsyafkan kita akan dosa dan menuntun kepada pertobatan yang sesungguhnya. Haleluya, dua karakter Tuhan Yesus yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, menang atas keinginan diri sendiri. Menang atas keinginan diri sendiri. Semua orang punya keinginan. Saudara dan saya, kita punya keinginan. Tapi keinginan kita seringkali tidak benar. Dan keinginan kita seringkali hanya untuk mementingkan diri kita sendiri. Lukas 22 ayat 42, di sini Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ayat ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus memilih taat pada kehendak Bapa, bukan pada kehendak dirinya sendiri. Tuhan Yesus gak kepingin disalib. Tuhan Yesus gak kepingin mengalami penderitaan. Tapi itu harus dilakukan supaya bisa menyelamatkan saudara dan saya. Saudara-saudara, kita diberi kehendak bebas oleh Tuhan untuk menentukan pilihan kita. Pertanyaannya adalah, jika keinginan kita bertentangan dengan kehendak Tuhan, bila keinginan kita tidak sama dengan keinginan Tuhan,
siapa yang akan kita menangkan? Ya, bisakah kita berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Atau sebaliknya kita berkata, pokoknya aku kepingin ini, dan ini harus terlaksana. Kalau orang sudah berprinsip pada pokoknya, itu nggak bisa dibatalkan. Ya karena pokoknya itu, semua harus dijalankan. Baik nggak baik harus dijalankan. Saudara-saudara, kita tidak boleh melakukan itu. Kita harus bisa menang atas diri kita, kehendak kita yang tidak benar. Dua tipe manusia pengikut Yesus. Yang pertama yaitu orang yang membuat Tuhan sebagai sarana ya, kesuksesan. Kita meminta Tuhan untuk memberi yang baik, yang kita inginkan. Kita semua tentunya menginginkan yang baik terjadi dalam hidup ini. Itu enggak salah. Tetapi kita tidak boleh memanfaatkan Tuhan untuk mensukseskan apa yang kita inginkan. Tujuan menjadi pengikut Yesus harus benar. Ya, ada orang yang ke gereja supaya bisa dapat bantuan. Waktu itu pernah ada seorang ya datang ke gereja, naik motor, pakaiannya rapi, lalu dia tunggu saya di situ. Saya masih sibuk dengan banyak jemaat, masih ngobrol sana sini. Akhirnya dia tanya sama pengerja, itu pendeta rumahnya di mana? Dia ke rumah, saudara-saudara. Saya juga kaget ya, ini orang kok bisa tahu-tahu ke rumah. Lalu dia bilang apa? Saya ini sudah beribadah di gereja ini 30 tahun lamanya. Saya bilang, 30 tahun mulai kapan? Ya, sebab saya mengenal semua jemaat di sini. Biarpun baru, saya akan cari tahu siapa namanya. Dan saya akan menyapa mereka dengan sesuatu. Saya mengirimkan bingkisan ke rumah mereka. Dan semua pasti sudah mendapat sapaan itu. Saudara-saudara, akhirnya ngobrol-ngobrol ngalor ngidul gak karuan. Ya akhirnya dia bilang apa? Saya ini butuh modal buat kerja. Saya mau pinjam. Saya bilang, kamu salah kalau mau pinjam ke bank. Ya, saya bukan bank jadi saya gak bisa minjemin uang. Ngotot, minta ini, itu, lain-lain ya. Akhirnya saya beri sekedarnya. Dibuka sampulnya, dia bilang, cuma segini. Mau dibanting sama dia. Terus saya bilang, tukang parkir kerja hanya dapat 2.000. Kamu dapat lebih dari 2.000. Kamu harusnya bisa bersyukur. Lalu dia jengkel, lalu dia pergi. Saudara-saudara, terhadap orang-orang seperti ini, kita harus tegas. Kita harus punya pendirian bahwa kita tidak boleh membuat orang itu malas. Pekerjaannya hanya minta-minta dari satu rumah ke rumah yang lain. Nah, itu ada orang yang seperti itu. Membuat Tuhan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu. Dekat dengan Tuhan karena ingin dapat berkat. Ya, kedekatan kita dengan Tuhan tidak didasari dengan ketulusan hati. Tetapi untuk memperoleh keuntungan. Menjadikan Tuhan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini ayat yang luar biasa, yang mengajarkan kita untuk mengejar kebenaran Allah. Kalau kita berani berkorban, mengejar kebenaran Allah, maka Tuhan akan memberikan bonus berkat untuk kehidupan kita. Intinya, Tuhan harus diutamakan. Tuhan harus lebih penting dari segala yang ada di dunia ini. Ada orang yang keinginannya tidak terkabul, lalu marah kepada Tuhan. Dia mengatakan tidak ada gunanya ikut Tuhan. Mengapa? Karena orang ini menganggap Tuhan itu sebagai sarana keberhasilan. Karena itu dia merasa tidak berguna. Sering kita senang dengan bonus kan? Dulu sebelum zaman pandemi, banyak toko, banyak mall yang memberikan bonus. Kalau saudara membeli sekian puluh ribu, saudara akan dapat bonus cangkir cantik. Kalau saudara beli sekian juta, saudara akan dapat payung cantik. Saudara-saudara, kadang-kadang manusia pandai itu jadi bodoh. Mengapa saya katakan bodoh? Karena untuk mendapat bonus cangkir cantik yang 10.000,
dia harus keluar 100.000. Ya kan? Mau dapat cangkir 10.000 harus belanja 100.000 baru bisa dapat cangkir yang cantik. Mau dapat payung yang cantik, yang menarik, ya harus belanja 1 juta baru dapat payung yang cantik. Saudara-saudara, itu kita mengejar, bukan mengejar kerajaan Allah. Bukan mengutamakan kerajaan Allah, tapi kita mencari kerajaan dunia. Ada seorang pengikut Yesus, dulunya rajin sekali beribadah, melayani. Ya. Lalu diingatkan, satu hari dia sakit, lalu dia diingatkan, dulu kamu rajin sekali ke gereja. Lalu dia mengatakan, betul, aku dulu gak pernah bolos. Aku rajin mengikuti kegiatan di gereja ini. Ya, macam-macam. Dia sakit lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa aku harus sakit? Sembuhkan aku. Tapi dia gak pernah mau mengakui kesalahannya. Akhirnya lewat seminggu dari ruang rawat inap biasa dipindahkan ke ICU. Di ICU dia tambah marah lagi. Tuhan, engkau gak sayang padaku. Kenapa aku harus masuk ICU? Ini tentu biayanya lebih besar. Saudara-saudara, marah, gak ada rasa syukurnya, lewat seminggu lewat. Itu kalau kita menjadikan Tuhan sebagai sarana, kita akan merasa kecewa. Kita akan merasa tidak puas. Dan akhirnya kita sendiri yang rugi. Seringkali kita berdoa dan ingin Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Kalau Tuhan tidak memenuhi keperluan kita, lalu kita marah. Ya, ini adalah sikap yang salah. Siapa yang jadi Tuhan? Kita? Diri kita? Atau menjadikan Tuhan itu sebagai sarana sehingga kita bisa menghormati Dia? Tujuan Tuhan menciptakan kita adalah supaya kita bisa memuliakan Allah, menyenangkan Tuhan, bukan menjadikan kita sebagai pusat atau center dan menganggap diri kita paling hebat. Yang kedua, menjadikan Tuhan sebagai sasaran, bukan sebagai sarana. Ini yang benar. Tuhan harus jadi pusat fokus hidup kita, tujuan hidup kita. Mungkin kondisi kita tidak baik, asal ada Tuhan berserta dengan kita, maka akan ada damai sejahtera. Habakuk 1 ayat 2 mengatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saat kita memiliki masalah dalam kehidupan, kita sering bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Mengapa harus terjadi? Mengapa harus mengalami kesulitan? Kita sering bertanya kepada Tuhan, mengapa harus ada pergumulan hidup? Tetapi kita lupa bahwa semua yang kita alami itu merupakan ulah kita sendiri. Kita ingin Tuhan bisa menjawab pertanyaan kita. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan tidak wajib menjawab pertanyaan kita. Siapa diri kita? Kita itu manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Terbuat dari debu tanah. Kita tidak berhak protes kepada Tuhan. Karena hidup kita tidak terpuaskan. Kita harus belajar seperti Daud. Daud dalam Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berada di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena engkau beserta dengan aku. Ketika Daud mengalami masa suram, Daud tetap dekat dengan Tuhan, tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Apapun kondisi hidup kita harus membawa kita juga lebih dekat kepada Tuhan. Sadrah, Mesah, dan Abednego mengalami Tuhan yang hebat saat mereka berada di dapur api. Daniel mengalami Tuhan yang hebat saat dia berada di gua singa. Saudara-saudara, karena itu keinginan kita untuk mendapatkan penyertaan Tuhan itu harus nyata. Karakter kita harus diubah agar kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus yaitu menang atas sikap hati yang negatif. Lukas 23 ayat 33 sampai 34 mengatakan, jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Tetapi Yesus berkata,
Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Kita harus bisa menang atas sikap negatif, ya, dan selalu memiliki sikap hati yang positif agar mengalami kemenangan. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Dia bisa melakukan sesuatu untuk melepaskan dirinya dari penderitaan. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Tuhan Yesus mengizinkan dirinya mati di salib, dihina, disakiti, dan masih bisa memberi pengampunan karena tidak ada pikiran negatif di dalam hidupnya. John Calvin berkata, orang suci bukanlah orang tanpa dosa, tetapi seseorang yang mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap dosa sekecil apapun. Ini satu kalimat yang agung. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan mempunyai kepekaan. Bila ada hal-hal yang tidak beres, tidak suci, ada motivasi yang kurang benar, hati nurani ini akan langsung menegur, mengingatkan. Dan hati nurani ini, hati nurani yang dikuasai Roh Kudus, tidak menyukai kebohongan, tidak menyukai perkataan palsu, tidak menyukai kecurangan. Karena yang ada dalam hidupnya adalah hal-hal yang jujur di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita mau belajar taat pada Roh Kudus. Karena semua orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus diberi hidup baru. Dan Roh Allah adalah roh kebenaran. Ketaatan kepada kebenaran akan memimpin kita menuju pada kekudusan dan membuat hidup kita selalu tetap kudus. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan bersekutu dengan perjamuan kudus. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Ya Roh Kudus, urapilah. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini.
persiapkan perjamuan kudus dan mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang mau selalu menyertai gereja Tuhan dan juga hidup kami semua. Sehingga kami tidak berjalan sendiri, kami tidak berjuang sendiri di dunia ini, karena ada Roh Kudus Tuhan bersama dengan kami. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun dan mengarahkan hidup kami agar terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus yang diam dalam hidup kami akan memberikan perubahan yang besar, membarui hidup kami untuk dapat menjadi semakin serupa dengan gambar dan rupa Kristus. Tuhan, kami rindu memiliki karakter seperti Kristus. Banyak keinginan hidup kami. Kami mau belajar taat pada Roh Kudus sehingga membuat kami menang atas keinginan diri kami sendiri. Tuhan Yesus, sekarang kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami mohon Tuhan menyucikan hidup ini agar persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita angkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur ini dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus hari ini. Kiranya persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus menyadarkan kami agar kami selalu fokus kepada Tuhan, sehingga semua hal yang negatif dan tidak berkenan kepada Tuhan dijauhkan dari hidup ini, karena Tuhan sudah memberi kami hati yang baru. Tuhan memberkati semua jemaat yang hadir beribadah hari ini, memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan bagi Tuhan hari ini, memberkati juga semua persembahan persepuluhan yang akan diberikan sebagai persembahan syukur kami kepada Tuhan untuk menunjang keperluan gereja di tempat ini. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati kebersamaan kami hari ini, memberkati semua yang sudah menyediakan keperluan kebersamaan hari ini. Terima kasih Bapak. Berkati setiap rumah tangga, anak-anak, usaha pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Berikan hikmat-Mu, penyertaan-Mu, sehingga kami dapat berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Mari saudara-saudara kita menadahkan tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita harus bisa menang atas sikap negatif dan selalu memiliki sikap hati positif agar mengalami kemenangan. Terima kasih Ibu Pendeta Lois untuk renungan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini.
Dan untuk semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa. Dan salam kompak selalu. Senang sekaligus bangga saya bisa masuk dalam Senang sekaligus bangga saya bisa masuk dalam tim GCC Purwokerto yang luar biasa ini, yang ramah namun gahar. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan berkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan khusus atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Katakan bangkit, bangkit, gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah, hei, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua angkat tangan kita bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita lakukan gerakan seperti ini, oke? Sambil kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Come on. Pengurapan